Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Nuhana Iza dari SMA Negeri 15 Jakarta. Di kesempatan kali ini, aku mau membahas sebuah buku yang menurut aku sendiri itu unik banget. Nah, buku ini berjudul Tentang Luka yang Kusimpan Sendiri karya Kopi Opi. Buku ini bergenre self-improvement atau pengembangan diri. Buku ini diterbitkan oleh Shalmahat Publishing dengan tebal buku 142 halaman. Sedikit tentang penulisnya, Kopi Opi lahir pada 14 Februari. Katanya, menulis buat dia adalah obat untuk menyembuhkan lukanya sendiri sekaligus cara untuk menemani luka orang lain. Jadi, wajar banget kalau tulisan-tulisannya terasa hangat, lembut, dan dekat dengan pembaca. Kalau biasanya kita baca buku motivasi yang penuh tips dan trik, buku ini beda. Kopi Opi nggak ngasih solusi yang rumit. Buku ini nggak nyuruh kita harus begini atau begitu. Tapi, buku ini lebih kayak bilang, gak apa-apa kok kalau kamu lagi sakit. Gak apa-apa kalau kamu masih belajar untuk menerima. Gaya bahasanya sederhana, gak bertele-tele, tapi dalam. Setiap kali baca, rasanya kayak lagi duduk bareng sahabat yang ngerti banget perasaan kita. Isi buku ini banyak ngomongin soal luka batin, tentang kecewa, kehilangan, patah hati, atau rasa sakit yang sering banget kita simpan sendirian. Kadang kan kita terbiasa pura-pura untuk kuat, padahal hati kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, lewat buku ini, aku jadi sadar, ternyata luka bukanlah sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Luka justru harus dipahami, karena dengan memahami, kita bisa lebih ikhlas, lebih tenang, dan perlahan jadi lebih kuat. Ada satu kalimat yang menurut aku mewakili isi buku ini banget, bunyinya, luka bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan untuk dipahami. Nah, dari sini kita belajar kalau luka itu bukan kelemahan, tapi luka adalah bagian dari hidup. Nah, sekarang aku mau bahas kelebihan dan kekurangan buku ini menurut aku pribadi. Kelebihannya sendiri jelas ada pada gaya penulisan Kopi Opi. Lembut, hangat, penuh empati. Jadi setiap baca tuh rasanya kayak lagi ditemani, bukan digurui. Selain itu, buku ini juga gampang banget buat dibaca. Karena setiap bagian singkat, kamu bisa baca 1 atau 2 halaman pas lagi istirahat, dan itu udah cukup bikin mikir panjang. Nah, kalau kekurangannya sendiri nih, memang ada beberapa tulisan yang terasa mirip atau berulang. Jadi mungkin sebagian orang bakal merasa agak bosan. Tapi aku pribadi melihat pengulangan ini justru kayak penekanan supaya kita benar-benar ingat bahwa rasa sakit itu wajar dan kita nggak sendirian dalam mengalaminya. Dari buku ini aku belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa kita nggak harus terlihat kuat di depan orang lain. Kadang justru dengan mengakui bahwa kita terluka, kita bisa merasa lebih lega. Kehidupan sehari-hari kita pasti penuh dengan hal-hal yang bisa melukai, patah hati, kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Dan seringkali itu semua kita pendam sendirian. Nah, lewat buku ini aku merasa seperti diingatkan bahwa gak apa-apa kok untuk terluka, semua orang pasti pernah merasakannya, dan luka itu adalah bagian dari proses hidup. Aku sendiri merasa buku ini tepat banget dibaca saat hati lagi berat. Misalnya nih, kalian lagi kecewa sama keadaan, lagi capek sama diri sendiri, atau bahkan lagi nyalahin hidup. Di saat-saat itu, buku ini bisa jadi teman kecil yang bilang, "Hey, kamu gak sendirian, dan kamu pasti bisa kok pelan-pelan bangkit lagi." Secara keseluruhan, menurut aku buku tentang luka yang kusimpan sendiri adalah buku yang sederhana tapi penuh dengan makna. Cocok banget buat siapa aja yang butuh penguatan, ketenangan, atau sekedar teman di saat lagi rapuh. Kalau kamu suka buku-buku yang bikin hati tenang tanpa harus baca teori yang panjang lebar, buku ini aku rekomendasiin banget buat kalian. Nah, itu tadi resensi dari aku tentang buku yang berjudul Tentang Luka yang Kusimpan Sendiri karya Kopi Opi. Kalau kamu pernah baca buku ini atau punya pengalaman yang mirip sama tema bukunya, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa ngobrolin lebih banyak buku menarik lainnya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.